Tabe, jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Hari ini saya akan berbicara bagaimana saya harus mengatasi apakah anak saya setelah mereka tidak mau sekolah, apakah mereka tidak perlu diproseskan dalam dunia pendidikan lagi, apakah mereka tidak perlu mendapat ijazah lagi, apakah mereka tidak perlu lagi mengejar dalam ilmu pengetahuan atau ikut dalam proses pendidikan. Tentu sebagai orang tua saya tidak pernah ingin, saya tetap inginkan anak-anak saya diproses dalam pendidikan. Nah, bagaimana ketika mereka sudah tidak mau sekolah? Apa yang harus saya lakukan? Di kepala saya memang sudah punya sistem pendidikan yang saya inginkan, sistem pendidikan yang saya angankan, itu sudah punya sejak saya muda. Tetapi saya belum bisa langsung menempel kepada anak saya. Karena apa? Ya, kalau mereka setuju atau kalau mereka suka. Kalau mereka tidak suka, saya tidak boleh memaksa mereka untuk harus menerima sistem yang saya miliki, yang saya rancang. Akhirnya tahap berikutnya penjajakan juga, tahap kedua ini. Kalau kemarin adalah tahap pertama penjajakan lewat mengenal berbagai sekolah. Setelah mereka memutuskan untuk tidak mau sekolah, maka saya mulai penjajakan untuk mengenalkan apa itu pendidikan daya cipta kepada mereka. Cara saya mengenalkan kepada mereka bukan mengenal tentang konsepnya, tetapi langsung mempraktekannya. Kalau sistem seperti ini yang mereka jalani, anak-anak saya jalani, kira-kira mereka setuju dan suka atau tidak. Akhirnya saya berhentikan mereka dari sekolah formal. Mereka mencoba mundur tanpa ada pemberitahuan ke guru-guru mereka. Langsung mereka diikutkan dalam sistem pendidikan daya cipta yang saya ciptakan sendiri. Saya mencoba mereka belajar dengan 1 minggu. Setelah 1 minggu mereka belajar dengan sistem ini, saya memberitahu ke mereka, sekarang kamu tetap menjalankan pendidikan, tapi tidak di sekolah. Sekarang kamu menjalankan pendidikan dengan caranya papa. Cara saya maksudnya. Seperti ini belajarnya. Saya kasihkan tugas, mereka jalankan sesuai dengan apa yang saya perintahkan, apa yang saya maui, apa yang ada pada otak saya. Lalu mereka saya kenalkan itu selama 1 minggu. Dari hari ke hari saya mengamati bahwa mereka cukup senang, cukup terima dengan sistem ini, sistem pendidikan daya cipta yang saya buat ini. Seminggu kemudian saya bertanya lagi ke mereka, sekarang sudah 1 minggu kalian mengalami proses pembelajaran dengan sistem pendidikan daya cipta ala papa, dan sudah juga kamu mengalami sistem pendidikan di sekolah. Sekarang kamu silakan membandingkan kedua sistem ini. Kamu mau pilih yang mana? Kembali ke sekolah atau dengan sistem ini yang papa ciptakan ini? Dan jawaban dari mereka berdua bahwa kami memilih sistemnya papa, yaitu sistem pendidikan daya cipta. Setelah mereka memilih sistem pendidikan ala saya, akhirnya kami sepakat kita jalani sistem ini. Setelah kami sepakat dan mereka berdua sepakat untuk menjalani masa pendidikan mereka dengan sistem ini, tahap berikutnya adalah saya mulai memikirkan tentang legalitas. Bagaimana sistem yang saya ciptakan memproseskan anak-anak saya, tetapi hasilnya bisa diakui secara administratif, secara yuridis oleh negara, oleh masyarakat umum. Kalau kompetensi, jelas itu ada pada diri setiap anak-anak. Namun, secara legalitas, tentu negara harus mengakui. Bagaimana caranya saya mencari pengakuan negara? Bagaimana saya harus menciptakan agar hasil pendidikan daya cipta ini dapat dipakai, diterima oleh umum? Saya akan menjelaskan bagaimana saya menyiapkan untuk proses legalitas dari pendidikan daya cipta ini. Nantikan edisi mendatang. Jika Anda
setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.